Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pernahkah kalian menulis tugas sekolah, membuat laporan, atau membuat surat resmi menggunakan komputer? Nah, kemungkinan besar kalian menggunakan Microsoft Word, salah satu aplikasi pengolah kata paling populer di dunia. Microsoft Word adalah bagian dari paket Microsoft Office yang dirancang untuk memudahkan kita dalam membuat, mengedit, dan mengatur dokumen teks. Aplikasi ini banyak digunakan oleh para pelajar, mahasiswa, guru, hingga profesional di berbagai bidang. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan dengan Microsoft Word? Yang pertama, kita bisa mengatur teks seperti mengubah jenis huruf, ukuran, warna, dan memberi efek seperti bold atau italic. Yang kedua, kita juga bisa menambahkan gambar, tabel, grafik, dan bentuk, bahkan membuat daftar isi otomatis, catatan kaki, hingga header dan footer yang rapi. Yang ketiga, fitur mail merge juga sangat berguna untuk membuat surat massal dengan data yang berbeda-beda, seperti nama penerima. Tidak hanya itu, Microsoft Word juga menyediakan fitur pengecekan ejaan dan tata bahasa, serta bisa menyimpan dokumen dalam berbagai format seperti PDF. Tentu saja, Microsoft Word punya banyak kelebihan seperti mudah digunakan, tampilannya user-friendly, dan banyak tutorial yang tersedia. Dan juga fitur-fiturnya lengkap, sangat membantu untuk membuat dokumen yang terlihat profesional. Tapi, tidak ada software yang sempurna. Beberapa kekurangan Microsoft Word, misalnya perlu lisensi resmi untuk menggunakan versi penuh, ukuran file bisa menjadi besar jika terlalu banyak elemen visual, tidak semua fitur tersedia di versi online atau mobile. Namun, di balik kekurangannya, Microsoft Word tetap menjadi pilihan utama dalam dunia pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan. Di video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang cara menggunakan Microsoft Word secara teknis dan efisien. Yuk, kita mulai! Hai semuanya, di video ini kita akan belajar cara menggunakan Microsoft Word secara umum, mulai dari mengetik dan menyisipkan gambar. Yuk, langsung aja! Pertama, buka Microsoft Word, pilih blank dokumen untuk mulai mengetik. Untuk menyimpan dokumen, klik File, Save As, pilih lokasi, beri nama file, lalu klik Save. Setelah itu, kita bisa langsung mulai mengetik. Contohnya, di sini kita akan mengetik SMK Negeri 1 Denpasar. Untuk mengubah gaya teks, bisa dengan block teks. Lalu, untuk menggunakan fitur bold, italic, dan underline, pergi ke tab Home. Lalu, di sini kalian bisa melihat ada simbol huruf B yang fungsinya untuk menebalkan huruf. Simbol huruf I untuk membuat huruf menjadi miring, dan simbol seperti huruf U dengan garis di bawahnya. Fungsinya ialah membuat huruf menjadi ada garis di bawahnya. Selain itu, kamu bisa juga mengganti font, ukuran huruf, dan warna teks. Untuk mengganti font, kalian bisa klik pada bagian ini, dan di sini banyak jenis font yang tersedia. Kalian bisa memilih jenis font sesuai dengan yang kalian inginkan. Selain itu, kalian bisa juga mengubah ukuran huruf dengan mengubahnya di sini, serta mengubah warna teks dengan mengubahnya di sini. Satu hal lagi, kalian bisa membuat paragraf yang kalian buat menjadi lebih rapi dengan memilih keempat jenis ini. Selain itu, kalian juga bisa mengatur spasi antar paragrafnya. Dengan blok paragraf yang ingin kalian atur spasinya,
Klik ini, lalu kalian bisa atur spasinya. Apakah kalian pernah melihat teks dengan banyak titik-titik seperti ini? Untuk menambahkan titik-titik ini, kalian tidak perlu menambahkannya secara manual. Hasilnya nanti kurang rapi dan juga membuang-buang waktu. Cara gampangnya, klik tanda panah kecil ini, lalu klik tabs, dan pada tab stop position, kalian bisa mengatur panjang dari titik-titik itu. Contohnya, kita di sini menggunakan 14 cm. Setelah itu, pada group leader, untuk menambahkan titik-titik, klik pada bagian nomor 2 dan klik OK. Nah, untuk memunculkan bisa klik tab pada keyboard kalian. Nah, jika kalian ingin mengganti satu kata dengan satu kata lainnya, bisa klik icon ini, lalu masukkan kata yang ingin kalian ganti di kolom Find Word, dan masukkan kata baru di kolom Replace With. Selanjutnya, untuk menyisipkan gambar, klik tab Insert, Picture, dan pilih gambar dari komputer. Kalau ingin menambahkan tabel, klik Insert, Table, lalu pilih ukuran tabel yang dibutuhkan. Misalnya, kita di sini memasukkan tabel 3x3. Nah, untuk menambahkan halaman, kalian klik Page Number, lalu bisa memilih di mana kalian mau menaruh nomor halamannya. Sebagai contoh, kita akan membuatnya di tengah bawah. Setelah itu, kalian juga bisa membedakan halaman pertama, ganjil, atau yang lainnya untuk penomoran halaman. Selain itu, kalian juga menambahkan beberapa bentuk seperti kotak, lingkaran, dan lain-lain dengan mengklik ini. Beberapa shortcut juga bisa digunakan dalam Microsoft Word. Contohnya, dengan memencet Ctrl A, kalian bisa memblok semua teks, tabel, gambar, dan lain-lain. Contohnya, yang lain kalian bisa memencet Ctrl Z untuk membatalkan perintah yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk lengkapnya, kalian bisa melihat di sini. Di Microsoft Word juga ada margin. Margin di Microsoft Word adalah ruang kosong di tepi halaman bagian atas, bawah, kiri, dan kanan yang berfungsi untuk membuat tampilan dokumen lebih rapi dan teks tidak terlalu mepet saat dicetak. Untuk mengaturnya, kamu bisa klik tab Layout, lalu pilih margin, dan tentukan jenis margin seperti normal, narrow, atau atur sendiri lewat custom margin. Dengan memahami dan mengatur margin dengan tepat, dokumenmu akan terlihat lebih profesional dan sesuai standar. Kalian juga bisa mengatur orientasi, mau landscape atau potret. Satu lagi fitur yang ada di Microsoft Word adalah FileMake. FileMake adalah fitur di Microsoft Word yang memungkinkan kita membuat surat massal secara otomatis. Misalnya, undangan, sertifikat, atau pengumuman dengan isi yang berbeda di setiap dokumen seperti nama dan alamat penerima. Misalnya, kita punya surat undangan yang akan dikirim ke banyak orang. Daripada mengetik satu persatu, kita cukup membuat template surat dan menyiapkan data penerima dalam file Excel.
Microsoft Word akan menggabungkan keduanya untuk menghasilkan banyak surat dalam sekali klik. Nah, untuk caranya adalah yang pertama, siapkan satu template surat seperti ini. Dan juga siapkan data-data penerimanya dalam file Excel. Yang kedua, masuk ke tab Mail, lalu klik Start Mail Make, pilih Letters. Klik Silent Reception, lalu pilih Use an Existing List dan hubungkan dengan file Excel yang berisi data penerima. Empat, gunakan Insert Made Field, lalu menambahkan elemen-elemen seperti nama, alamat, dan lainnya ke dalam template surat. Yang kelima, klik Preview Result untuk melihat hasilnya. Di sini akan muncul nama dan alamat dari data Excel, menggantikan file seperti nama. Nah, itu dia beberapa fitur yang ada umumnya sering digunakan pada Microsoft Word. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam menggunakan Microsoft Word. Sampai jumpa!